itulah pemaparan laporan hasil kegiatan mengajar dari rumah yang saya lakukan selama 12 kali pertemuan. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Caira Menda dari Universitas Islam Negeri Radinata Lampung, jurusan Pendidikan Matematika dengan NPM 1511050315. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar dari rumah yang diadakan oleh Kemendikbud Batch 2. Latar belakang saya mengikuti kegiatan ini yaitu yang sudah kita ketahui bahwa sudah hampir 1 tahun dunia maupun Indonesia sedang diserang oleh wabah virus COVID-19 dan juga menyerang para siswa-siswi yang terhambat tidak bisa melakukan pembelajaran di sekolah masing-masing. Ini mengakibatkan menurunnya keinginan siswa-siswi tersebut untuk belajar. Setelah saya mengetahui bahwa Kemendikbud terus mengadakan program belajar dari rumah, saya tergerak hati untuk mengikuti program ini. Untuk memberikan sedikit pengetahuan saya, untuk saya terapkan kepada adik-adik yang berada di lingkungan terdekat saya, yaitu di Jalan Pulau Bangka, Perum Karunia Indah, Blok B2 nomor 1, di RT 09, Sukabumi Indah, Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Saya memulai proses kegiatan belajar dari rumah pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020. Di situ saya menemukan sejumlah anak-anak yang tidak menggunakan masker. Mereka bernama Farel, Oki, Caca, dan Senja. Mereka sedang bermain tetapi tidak menggunakan masker. Di situ saya memberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, setelah mereka sudah saya sampaikan, mereka sedikit paham apa bahaya jika terdampak virus COVID-19. Pertemuan selanjutnya pada hari Rabu 2 Desember 2020 pada pukul 13.00, saya mengajak adik Firza untuk belajar bersama. Yang kebetulan adik Firza belum memahami materi KPK dan FPB yang telah disampaikan oleh gurunya. Maka saya mengajarkan materi KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Setelah selesai belajar, adik Firza alhamdulillah sudah bisa memahami apa itu KPK dan FPB. Pada pertemuan ketiga, hari Rabu tanggal 3 Desember 2020, di situ saya bertemu dengan saudara kembar, yaitu Tama dan Tami. Mereka sedang asik bermain di lingkungan sekitar tempat saya tinggal. Di situ saya mengajak mereka untuk sama-sama belajar materi apa yang mereka tidak pahami, dan mereka menyebutkan materi makhluk hidup pada tema 6 itu yang mereka sulit untuk memahaminya. Nah, maka dari situ saya menjelaskan apa saja makhluk hidup yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Contohnya yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun makhluk hidup yang ada di sekitar kita lainnya. Setelah mendengar apa yang saya sampaikan, alhamdulillah mereka telah memahami perbedaan antara tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Pada minggu kedua, hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, pada pukul 19.00, adik Tengku menghampiri rumah saya untuk diajarkan pelajaran matematika pada tema 4. Nah, karena dia belum memahami dan orang tuanya tahu bahwasanya saya berkuliah di jurusan pendidikan matematika, maka orang tuanya menyuruh adik Tengku untuk datang ke rumah untuk belajar bersama saya. Pada minggu kedua, pertemuan kedua tanggal 14 Desember 2020 hari Jumat, saya bertemu dengan adik Reva dan Silvi. Saya menanyakan kepada mereka
apakah mereka bisa bertayamum atau tidak. Mereka menjawab dia belum mengetahui apa itu tayamum. Maka dari situ saya mengajak mereka untuk belajar bersama bagaimana cara bertayamum yang benar dan berwudu yang benar. Setelah mereka menyimak materi dari saya, alhamdulillah mereka tahu bagaimana cara berwudu dan bertayamum yang benar. Minggu ketiga, pertemuan ketiga, hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, saya menghampiri sejumlah anak yang sedang bermain game yang bernama Dina, Ian, Ama, Yani, Katon, dan Eko. Di situ mereka sedang asik bermain game. Daripada mereka bermain game, alangkah saya berinisiatif untuk mengajak mereka mendengarkan cerita tentang bagaimana Indonesia itu merdeka. Setelah mereka mendengarkan cerita dari saya bagaimana Indonesia itu merdeka, mereka menjadi tahu bagaimana perjuangan para pahlawan kita yang telah berjuang untuk merebut Indonesia ini menjadi merdeka. Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, saya memberikan materi pelajaran bahasa Indonesia mengenai soal cerita kepada adik-adik bernama Sasa, Lala, Ellen, dan Bila. Dikarenakan mereka belum memahami atau belum bisa untuk mengerjakan soal cerita dengan benar. Pada hari Kamis 17 Desember 2020, saya memberikan materi mengenai tabung pada pelajaran matematika kepada adik Yubi pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Karena adik Yubi belum memahami apa itu tabung, definisi tabung, unsur-unsur tabung, jaring-jaring tabung, rumus luas permukaan tabung, dan volume tabung. Di situ saya menerangkan secara detail apa itu yang terdapat pada materi tabung pada pelajaran matematika. Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, saya menerangkan materi tentang integral kepada adik yang bernama Rafli. Karena dia belum memahami materi tentang integral, maka saya memberikan materi tersebut. Isi materinya itu tentang integral tak tentu, integral tentu, dan sebagainya. Pada pertemuan selanjutnya, pada tanggal 21 Desember 2020, tepatnya pada hari Rabu pukul 15.00, saya kembali melakukan kegiatan belajar dari rumah. Nah, kali ini saya mengajarkan adik yang bernama Rahma. Dia bersekolah di SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Nah, kali ini saya akan mengajarkan Rahma materi novel pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk materi yang saya berikan yaitu tentang jenis-jenis novel, cara penulisan novel, tata cara merangkai novel yang baik, dan sebagainya. Alhamdulillah, setelah mendapat materi dari saya, Rahma sudah memahami dan mengerti materi novel tersebut. Pada pertemuan selanjutnya, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2020, hari Selasa, pukul 15, saya kembali menjumpai dua orang anak yang tidak memakai masker. Anak tersebut bernama Nabila dan Siti. Setelah berjumpa dengan mereka, saya kembali mengingatkan kepada mereka bahwa pentingnya menggunakan masker pada saat pandemi seperti ini. Dan saya juga menjelaskan bahwa pentingnya untuk kita menjaga kesehatan, menjaga pola makan,
mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak satu sama yang lainnya. Pada pertemuan selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2020, tepatnya hari Rabu pukul 15.00, saya mengajarkan adik Mita dan adik Ella untuk menghafal perkalian 1-10 karena saya melihat kedua adik tersebut belum terlalu hafal untuk perkalian 1-10. Jadi saya berinisiatif untuk mengajarkan bagaimana cara menghafal perkalian 1-10 dengan cepat dan yang mudah. Itulah pemaparan laporan hasil kegiatan mengajar dari rumah yang saya lakukan selama 12 kali pertemuan. Untuk materi yang saya ajarkan ialah materi yang adik-adik kurang pahami atau materi yang sulit pada saat proses pembelajaran daring yang diajarkan oleh guru mereka masing-masing. Dan untuk metode yang saya gunakan sangatlah beragam, seperti metode ceramah, metode bermain, dan metode-metode lainnya, agar mereka tidak bosan dan dapat memahami materi yang saya berikan. Sekian laporan ini saya buat. Apabila ada tutur kata yang saya salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.